Kebetulan hari raya Idul Fitri, aku ngerekam ini di tanggal 22 April dan ini aku nggak di rumah. Ini aku ada di hotel karena sekarang sebenarnya aku lagi mudik. Karena ada jeda waktu, jadi aku bawa perlengkapan aku dan akhirnya aku nonton di hotel. Anyway, di hari yang penuh kemenangan ini, penuh dengan sukacita, sebenarnya aku ingin minta maaf sih kepada semua orang yang dengerin ini dan mungkin sempat merasa tersinggung atau mungkin merasa tersakiti gitu dengan kata-kata yang aku ucapkan di konten. Itu aku sungguh minta maaf ya, di konten apapun tuh, entah podcast, entah YouTube, entah Instagram, yang manapun itu. Jika kalian merasa ada yang menyinggung, jika kalian merasa ini kok orang ini ngomongnya kayak gini gitu ya, I'm sorry gitu. Karena di hampir 1 tahun aku mengonten itu, aku masih mencoba untuk menemukan jati diri aku dalam dunia perkontenan. Aku tuh mau menunjukkan diriku tuh dari sisi yang mana sih. Dari awalnya aku mencoba membuat konten dengan memberikan sisi diriku yang kalau bisa dibilang adalah sisi diriku yang keras. Tapi sebenarnya sisi diriku yang keras itu agak sulit diterima oleh banyak orang. Karena emang sisi diriku yang keras itu mengatakan segala sesuatu tanpa dibumbui dengan hal-hal yang manis. Fakta adalah fakta, entah itu menyakitkan atau enggak. Kalau misalnya aku merasa kamu membutuhkan itu untuk tahu, aku bakal bilang apapun itu tanpa aku merasa harus ngomongnya yang rapi, harus begini, harus begitu. Enggak, apapun faktanya aku bakal ngomong langsung gitu. Entah kamu terima atau enggak, sebenarnya aku bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah memberitahu fakta sebenarnya. Hampir 1 tahun aku ada di dunia perkontenan ini, aku mulai membaca, mulai bercermin, melihat lagi ke dalam diriku. Sebenarnya aku ngonten buat apa sih? Tujuanku ngonten buat apa sih? Dan kemudian aku sempat ketemu dengan kontennya Timothy, yang kalian tahu dia punya ternak uang gitu ya. Kalian kalau lihat di YouTube-nya, Timothy itu orangnya keras, sama seperti aku sebenarnya, cara berbicaranya. Kalau orang-orang terdekat aku, dia tahu banget. Aku ngomongnya itu persis kayak Timothy kayak gitu. Nggak ada filter-filternya, apa adanya banget. Dan kemudian aku merasa, wah ini aku bisa nyontoh seperti ini gitu ya. Tapi ternyata setelah aku mencoba untuk memberikan sisi diriku yang seperti itu, kok rasanya saat ngedit atau mungkin saat syuting seperti ini, hatiku tuh nggak tenang. Saat ngedit, hatiku juga semakin nggak tenang. Saat mau upload, apalagi semakin nggak tenang. Dan setelah selesai upload, itu rasanya aku harus ngecek Instagram terus. Karena aku khawatir ada komentar-komentar yang aku tuh nggak bisa terima. Jadi ada ketakutan di sana, ada ketidaknyamanan gitu. Pada intinya sebenarnya aku takut sih. Akhirnya aku hidupnya nggak tenang gitu loh setelah memberikan sisi diriku yang seperti itu. Dan akhirnya aku mencoba untuk alternatif lainnya apa ya. Dan kebetulan aku ketemu dengan kontennya Shirley. Kalian kalau tahu, dia followernya di Instagram udah 2 juta. Dia orang yang luar biasa. Dan aku kagum banget dengan dia. Kagum dengan karismanya dia. Dia wanita yang bahkan tanpa berbicara pun dia sudah terlihat sangat kuat dan sangat mandiri. Dan di situ aku kayak, wah ini tipikal wanita yang sebenarnya aku kepingin seperti dia. Tapi kenapa dia bisa menyampaikan sesuatu hal dengan cara yang baik, sedangkan aku menyampaikan sesuatu hal dengan cara yang keras. Dan dia bisa loh menyampaikan dengan cara yang baik, padahal inti yang disampaikan itu sama. Tapi kenapa dia bisa menyampaikan dengan lebih bagus dan orang-orang lebih menerima dengan cara dia yang lemah lembut tapi juga tetap tegas. Dan itu akhirnya membuat aku benar-benar berpikir kembali ke diriku lagi. Memang kalau di agamaku tuh menyarankan seperti apa sih? Tuhanku tuh menyarankan aku memberikan hal-hal kepada orang lain tuh dengan cara seperti apa? Dan di situ juga aku akhirnya mulai ingat lagi, oh ya, kita tuh harus menyebarkan cinta dan kasih sayang gitu. Jadi kenapa sih nggak memberikan suatu kebaikan dengan cara yang baik juga gitu? Kenapa harus dengan cara yang kasar kalau semisal banyak orang yang belum bisa menerima itu? Atau pada intinya juga kan aku maunya menyebarluaskan apa yang ingin aku sampaikan. Kalau misalnya orang lain secara luas lebih menerima sisi diriku yang tidak sekeras dulu, kenapa nggak mencoba hal itu? Di Idul Fitri ini aku kayak membuat simbol untuk diriku sendiri di Idul Fitri di tahun 2023. Itu adalah titik di mana aku ingin berubah sepenuhnya dari orang yang ngomongnya kasar, tatapannya juga
menusuk gitu ya. Aku mengakui bahwa tatapan mataku itu memang sengaja untuk terlihat mengintimidasi. Tapi ternyata itu bukan sesuatu hal yang benar. Dan tuh aku ingin merubah itu. Aku ingin menjadi orang yang lebih bertutur kata yang lebih lembut, tutur kata yang lebih baik, menyampaikan hal-hal yang baik dengan cara yang baik. Melihat dari konten-kontennya Shirley, dia menyampaikan hal-hal yang baik dengan cara yang baik dan diterima oleh orang-orang yang baik juga. Dan aku ingin meniru hal itu. Kenapa enggak? Dan menurut aku dia juga keren banget sih pembawaannya. Di public speakingnya dia bagus banget. Dan aku ingin belajar banyak dari situ. Ya, jadi mungkin next ke depan kalian bakal ngerasain banget perubahan dari cara aku menyampaikan sesuatu, cara aku menyampaikan cerita gitu ya. Itu bakal kerasa banget bedanya. Dan mungkin juga di sepanjang perjalanan itu mungkin ada suatu kesalahan, mungkin ada yang merasa tersakiti juga. Boleh banget kok kalian tuh negur aku. Kalau misalnya di podcast silahkan tegur aku di situ, atau kalian langsung ke Instagram aku nge-DM aja. Kak, podcast yang episode ini kok gini ya? Gak apa sih sebenarnya, bilang aja. Toh juga sebenarnya aku lebih berterima kasih sih, karena itu menjadi salah satu cara aku untuk jadi lebih baik kan. Kalau aku nggak tahu salahnya di mana dan nggak ada yang ngasih tahu aku, terus gimana caranya aku bisa jadi lebih baik gitu. Jadi kenapa enggak kita bertumbuh bersama-sama, kayak gitu sih. Di Idul Fitri ini, di hari yang penuh sukacita, penuh kesenangan, saling bertemu dengan sanak keluarga. Istilahnya kalau kita lihat itu kita kembali ke nol gitu ya. Kalau di pom bensin tahu sendiri lah, mulainya dari nol. Ya aku juga berharap di Idul Fitri ini aku juga memulai dari nol. Di Idul Fitri ini banyak banget teman-teman aku yang ngepost kebersamaan mereka dengan keluarga besarnya, kebersamaan mereka dengan pasangannya, kebersamaan mereka dengan keluarga kecilnya. Di sini aku ingin merayakan sebenarnya kebersamaanku dengan diriku yang baru dan dengan diriku yang lama. Karena aku sudah bisa mulai berdamai dengan diriku yang baru dan aku mulai bisa melihat kemana sih nanti aku mau ke depan. Kayak gitu. Jadi aku mau merayakan itu bersama dengan kalian yang mendengarkan ini. Ya semoga kedepannya lah kita bisa jadi manusia-manusia yang lebih baik. Meskipun di dalam perjalanannya kita ada entah tersandung, melakukan kesalahan, trial dan error gitu ya. Tapi tetap kita maju dan terus maju setiap harinya. So, ya, podcast ini sampai di sini dulu. Kalau kalian mau say hi, mau ngasih saran, mau ngasih komentar, boleh banget ke Instagram aku di nadhira.silmi, nadhira.silmi. Silahkan DM aku di sana. Mungkin nanti bakal aku balas via DM maupun aku bahas langsung via podcast ini. Oke, thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye-bye.